Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman. Saya guru PAI SMK Madya Depok, sekaligus mahasiswa PPG Transformasi dalam Jabatan Batch 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Ponorogo. Pada hari ini, hari Jumat, tanggal 9 Mei tahun 2025, saya akan mempraktikkan video pembelajaran dalam rangka uji kinerja dengan tema menghindari akhlak mazmumah dan membiasakan diri dalam berakhlakul mahmudah. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidil qaunain wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bisanin ila yaumiddin. Anak-anak sekalian, alhamdulillah kita bertemu lagi di kesempatan kali ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, siap? Siap. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillah. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, setelah kita berdoa, selanjutnya kita lanjutkan dengan muwajaah. Hari ini kita sudah sampai di surat Al-Jaljalah. Seperti biasa, kalian yang membacakan ayat, nanti Bapak yang membacakan terjemahannya. Kita mulai dengan ta'awudz. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat, bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Manusia sering bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini?
ya. Bila karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan atas semua perbuatannya. Mengenal Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman sekalian, apa kabarnya kalian hari ini? Ada josnya ya. Oke, hari ini Bapak absen dulu. Siapa yang tidak hadir? Ya, di sini Dahlia tidak hadir ya. Elma juga tidak hadir. Ada yang tahu Elma kenapa? Sakit atau izin? Izin, Pak. Oh, izin. Ada kegiatan apa Elma? Camping. Oh iya, camping ya. Camping pramuka betul ya? Ya. Oke, berarti itu saja yang tidak hadir. Yang lainnya alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Ya, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa, Bapak ingin melihat ya perasaan kalian. Jadi kalian silakan klik link yang sudah Bapak share. Ya, ini ya, yang atas. Dan silakan diisi. Oke, hari ini nampak ya, ada peningkatan grafiknya, semangat ya. Kemudian ada yang senang, ada yang biasa-biasa aja ya. Kemudian juga wah ini menarik nih, ada yang sedang putus cinta. Ada yang putus cinta, ada yang galau, ada. Wah, ngaku lagi nanti kita interview ya. Yang putus cinta, ada yang galau, ada yang biasa, ada yang senang. Tapi kebanyakan alhamdulillah kalian sedang dalam keadaan semangat. Oke ya, jadi karena relatif semuanya semangat, insya Allah semangat ini akan ditularkan kepada yang galau, sehingga nanti yang galau pun akan menjadi semangat. SMK Madya bisa. SMK Madya bisa. SMK Madya berprestasi dan kompeten. Baik, luar biasa. Tepuk tangan. Oke, kita lanjut. Nah, ini ya materi kita hari ini ya. Jadi kemarin di pertemuan yang sebelumnya kita sudah mempelajari tentang hakikat mencintai Allah ya. Dan salah satu bentuk bukti kita mencintai Allah adalah dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Anak-anak tahu nggak? Ya, dari ketiga materi ini ada bodoh, ada mujahadah, an-nafs, ada syaja'ah. Ya, ini adalah ya perintah dan larangan Allah. Yang disebut larangan Allah yaitu ya akhlakul majmumah. Salah satu contohnya adalah bodoh. Ya, bodoh itu temperamental. Ya, kemudian yang disebut dengan perintah Allah ya adalah akhlakul mahmudah. Ya. Apa akhlakul mahmudah? Yang pertama mujahadah, an-nafs, dan yang kedua adalah syaja'ah. Ya, jadi ini materi yang akan kita bahas hari ini. Apakah kalian sudah membaca sebelumnya materi ini di rumah? Sudah menyiapkan? Baik, kalau sudah menyiapkan, kita terlebih dahulu akan melaksanakan tes formatif observasi. Ya, silakan maju. Ya, satu orang Bapak boleh panggil ketua kelas. Ayo, dan Bapak dulu ketua kelas. Perilaku perbuatan tercela disebut dengan akhlak majmumah. Silakan tunjuk akhlak majmumah. Betul. Kasih ya betul. Nah, lanjut. Kemampuan mengendalikan diri atau emosi disebut dengan self control.
Self control. Jawabannya? Benar. Perilaku perbuatan terpuji. Akhlakul mahmudah. Ya, berani menegakkan kebenaran. Saja'ah. Oke. Dan ini pertanyaan terakhir. Jawabannya adalah bodoh. Oke. Berarti ya kalian di rumah alhamdulillah sudah membaca ya. Nah, Bapak tinggal melanjutkan aja. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis manfaat menghindari sikap temperamental, bodoh ya, menumbuhkan sikap kontrol diri dan berani dalam kehidupan sehari-hari ya. Beserta nanti akan kita bahas pengertian, karena ini perintah ya, larangan Allah, maka mesti ada dalilnya ya. Dalil, kemudian macam dan manfaatnya. Yang kedua, diharapkan dapat menyajikan paparan tentang menghindari perilaku temperamental ya, menumbuhkan sikap kemampuan untuk mengontrol emosi dan berani dalam menegakkan kebenaran. Yang pertanyaan pemantik, kalian perhatikan ada apa di sana? Kira-kira nih paku sudah lama atau baru ditancapkan di kayu? Ya, kelihatan ya, bentuknya sudah berkarat, tapi sudah lama sekali. Ada yang negatif dari paku ini? Apa dampaknya? Iya, ada luka yang membekas. Oke ya. Bapak harapkan kalian dapat menyimpulkan cerita ini. Silakan ya. Halo sahabat Kerja Studio, bertemu kembali dengan kami di sesi cerita inspiratif. Kali ini kami akan bercerita mengenai seorang anak yang sangat pemarah. Suatu ketika ada seorang anak laki-laki yang memiliki sifat sangat pemarah. Untuk mengurangi kebiasaan marah sang anak, ayahnya mengajak anak itu ke depan pagar kayu dengan membawa sebatang paku. Jika kamu marah dan menyakiti orang lain, tancapkan satu paku ke pagar ini. Ayah sangat berharap kamu bisa mengendalikan amarahmu. Boleh? Siapa yang mau memberikan tanggapan? Kita sebagai manusia harus bisa mengontrol dan menahan rasa amarah agar orang lain juga tidak bisa merasakan. Ketika kita marah, maka orang sebagai cermin juga akan melakukan hal yang sama. Betul. Dan yang pasti ini ya, apapun yang diawali dengan amarah, maka akan diakhiri dengan rasa malu. Ya, pada akhirnya seperti itu. Ya. Kemudian amarah ini sebetulnya ya, potensinya ada di diri kita semua. Karena bersumber dari hawa nafsu. Hawa nafsu bisa dihilangkan atau tidak? Nggak bisa. Ya, manusia itu harus memiliki hawa nafsu, tetapi dengan porsi yang sesuai. Ya, makanya ya, kalau kemarin kita berpuasa, tujuan berpuasa adalah agar kita mampu mengendalikan hawa nafsu. Selanjutnya, marah menurut ya Sayyid Muhammad Nuh adalah perubahan emosional yang ditimbulkan oleh penyerangan ataupun juga bisa jadi dengan penyiksaan maupun perbuatan yang tidak menyenangkan. Nah, ya, maka kemudian menurut Syekh Imam Nawawi, marah adalah tekanan yang muncul dari nafsu, ya, yang mengalirkan darah pada bagian wajah. Makanya wajar ketika kita melihat orang marah, hasilnya seperti ini ya. Apa namanya? Wajahnya semuanya merah, darahnya naik ke atas ya, sehingga ketika darah itu ada di ubun-ubunnya, otaknya itu tidak bisa berpikir dengan jernih. Ada nggak orang yang pemarah bijaksana? Tidak ada. Nah, ini menjadi penyakit nanti
ya, ketika darah itu mengalir pada satu titik, nah lama kelamaan akan menimbulkan efek ya penyakit terhadap fisiknya. Jadi bukan hanya terhadap psikisnya, ya, tapi juga terhadap fisiknya. Bahaya ya? Sangat bahaya. Oke, dari sini ada yang suka marah-marah? Hah? Ada yang suka marah-marah nggak? Karena ini merupakan larangan dari Allah, maka dalilnya jelas dalam surat Al-A'raf. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani najrun fasta'iz billah innahu sami'un 'alim. Kata Allah begini, jika setan benar-benar menggodamu dengan halus, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kenapa? Allah memerintahkan kita untuk berlindung dari godaan setan, karena ternyata marah itu datangnya dari setan. Tuh, lihat ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, sesungguhnya marah itu datangnya dari setan dan setan diciptakan dari api. Makanya kalau lagi marah, ya di sini kita merasa panas sekali, karena ternyata memang unsurnya api, ya. Unsurnya adalah api dan pembawaannya cenderung ya ke sesuatu yang negatif, ya. Dan sesungguhnya api itu dipadamkan dengan air. Maka apabila salah seorang di antara kamu marah, hendaklah dia berwudu. Tadi dikatakan perintah Allah ya adalah untuk kita dapat ya menahan hawa nafsu, mengontrol diri, kemudian pada akhirnya disimpulkan dalam bentuk sikap ya self control ya atau mengendalikan diri. Nah, ini yang disebut dengan mujahadah an-nafs. Ini adalah dalilnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah yang kamu sebut dengan orang yang perkasa ya di antara kamu? Maka jawaban kami, orang yang mampu merobohkan lawannya. Itu para sahabat menjawab seperti itu. Tetapi kata Rasul, bukan ya. Orang yang perkasa yaitu mereka ya yang mampu menguasai dirinya pada saat dia marah. Nah, ini dua unsur yang ada pada jiwa manusia. Yang pertama kebaikan dan keburukan, selalu seperti itu. Ya, ada kutub baik, ada kutub buruk. Nah, sifat manusia secara alamiah itu berbohong, pelit, koret, yang mudah marah, sombong, takabur, yang mencuri, sampai akhirnya dia dewasa. Ya kemudian ya mencari tahu, mencari ilmu, mempelajari agama. Pada akhirnya ia mampu mengendalikan amarahnya, mengendalikan kebiasaan bohongnya, menjadi jujur. Jadi tugas kita adalah mengubah ya watak alamiah kita menjadi watak yang baik. Oke, good anak-anak sekalian. Selanjutnya Bapak akan coba putarkan sebuah video ya. Nanti kalian boleh menyimpulkan.
Oke, ya silakan Jaki. Kesimpulan dari film tersebut, anak muda itu berhasil sukses karena ia berhasil menahan dirinya untuk tidak mengambil hak orang lain. Oke, kita berikan applause. Baik ya, betul sekali. Ya, kalian yang akan menentukan kesuksesan kalian, bukan orang lain. Ya, klubnya adalah kalau ingin sukses maka kalian mesti mengendalikan potensi yang ada pada kalian, ya potensi marah dan sebagainya, sehingga menjadi sesuatu yang positif. Ya, nah jadi marah itu karena tidak bisa dihilangkan dari hawa nafsu, sumbernya dapat kita alihkan kepada sesuatu yang positif. Contohnya adalah ketika kita melihat seseorang dijolimi, ya, maka kemudian ya kita bela dia. Hati nurani kita tidak bisa diam, karena kita punya agama, karena kita punya keyakinan, karena ya kita meyakini bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk berani membela kebenaran. Oke, pertanyaan romantik, coba kalian saksikan video ini. Ali, kamu siapa namanya? Saya mau bilang, apa? Ada tulisan apa ya? Apa saya tulisan? Hari ini kita akan bahas mengenai ilmu perundang-undangan. Sebelumnya saya mau bertanya kepada para mahasiswa, undang-undang itu dibuat untuk apa? Undang-undang dibuat untuk mengontrol perilaku manusia, Pak. Betul juga ya. Tapi itu masih kurang cukup. Ya, Untuk mewujudkan keadilan, Pak. benar ya, untuk terciptanya keadilan. Tapi pertanyaan lagi, apa sih fungsinya keadilan? Izin melanjutkan, Pak, Silakan. agar hak semua orang terjaga dan tidak ada yang terzalimi, Pak. Coba kamu jawab dengan jujur dan bertanggung jawab. Apakah saya menyuruh pada saat saya mengusir teman kamu keluar kelas? Iya, Pak. Untuk kalian semuanya. Iya, Pak. Ya, sesuai dengan jujur ya. Ya. Kenapa kalian diam saja dan tidak memberikan pembelaan? Apa gunanya undang-undang kalau kita tidak memiliki keberanian untuk menerapkannya? Ketika kalian diam saja di saat seorang dijolimi dan kalian tidak berusaha membela yang benar, maka kalian akan kehilangan kemanusiaan kalian, dan kemanusiaan tidak bisa ditawar-tawar. Coba kamu panggil lagi suruh masuk kelas. Baik, Pak. Silakan. Kalian mesti berusaha mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari selama kalian hidup. Berapa banyak orang diam-diam melihat kebaikan, ketidakadilan, bahkan berkawan akrab dengan pelaku kejahatan hanya karena ingin mendapatkan kebenaran. Saja pelajaran hari ini. Terima kasih. Oke, give applause dulu untuk video yang sangat bagus. Ya, anak-anak. Ya, banyak sekali kata yang bisa tadi kalian ambil sebagai hikmah. Salah satunya adalah apa gunanya undang-undang, apa gunanya hukum Allah, syariat Islam, jika kita diam saja, tidak membela, ya, membiarkan kejoliman itu merajalela. Jadi kuncinya adalah kemarahan itu bisa kita salurkan kepada hal-hal yang positif. Salah satunya adalah ketika melihat ketidaksewenang-wenangan ada, ya, kalian jangan diam, jangan stay diam, ya, katakan, karena disitulah baru
undang-undang, syariat Islam, dan hukum Allah dapat bermanfaat bagi sesama. Oke ya, jangan sampai kemanusiaan itu hilang lantaran kita stay di zona nyaman. Begitu. Oke, sekarang silakan semuanya bangun dulu. Ya, ayo bangun semuanya. Ya, supaya lebih semangat lagi, Bapak mau ngajak kalian untuk melakukan ice breaking dulu. Ya, kalau Bapak bilang cacing, kalian jawab panjang. Ya, panjangnya seperti ini ya. Panjangnya hanya segini, gitu ya. Kalau Bapak bilang ular, kalian jawab pendek. Pendeknya ular aja segini. Oke, paham? Baik. Cacing panjang. Ular pendek. Cacing ular pendek. Cacing ular pendek. Ular cacing pendek. Cacing panjang. Ulangi ya. Cacing panjang. Ular pendek. Cacing ular pendek. Ular cacing pendek. Oke. Selanjutnya, ya, Bapak ingin memberikan kalian tugas, ya, untuk menanggapi masalah yang telah tadi Bapak sampaikan. Membuat sebuah presentasi PPT, boleh di Canva maupun di PowerPoint, ya, yang isinya adalah rumusan dari masalah yang tadi Bapak jelaskan, bagaimana cara menghindari akhlak majnunah dan membiasakan diri untuk berperilaku mahmudah. Ya. Dimulai dari apa? Silakan kalian boleh pilih salah satunya, misalkan mengenai majnunah ataupun mahmudah. Yang mulai dari apa, kenapa, bagaimana, dan manfaatnya apa sih? Nanti setelah kalian merumuskan ya sebuah PPT, ya kalian akan Bapak minta untuk menjelaskan, mempresentasikan. Ya, are you ready? Ready. Ya, silakan diskusi kelompok. Silakan kalau misalkan masih ada yang mau bertanya sebelum kita masuk ke sesi presentasi. Ayo, Adit, ya, silakan. Iya, diharapkan Bapak harapkan kalian membuka sesi tanya jawab sehingga kalian dapat berinteraksi ya, berinteraksi. Jadi silakan kalau ini yang mau bertanya siapkan pertanyaan, tapi Bapak batasi ya setiap kelompok hanya diberikan satu pertanyaan. Oke, siap. Baik, kita mulai dari kelompok 7. Ya, kelompok 7. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak pada Pak Rahman
Cara untuk menghindarinya yaitu caranya kamu bisa dengan memperkuat ibadah, membiasakan diri dengan sifat baik, menjaga diri dari kegodaan, memanfaatkan waktu luang dengan hal yang bermanfaat seperti mengaji, serta selalu mengingatkan akan adanya Allah di dalam diri kita. Ada yang ingin ditanyakan? Saya dari kelompok 5, nama saya Muhammad Irfan Ali. Saya ingin bertanya, apa saja penyebab seseorang menjadi mudah marah atau temperamental? Baik, izin menjawab. Apa saja yang bisa membuat kita marah itu penyebabnya banyak ya, bisa dari faktor teman atau juga bisa dari hal-hal yang mengecewakan mungkin, jadi kita bisa Baik, cukup. Terima kasih. Oke, kita berikan aplaus. Ya, sangat baik ya. Jadi itu tadi presentasi dari teman kalian dari kelompok 7 ya, yang akan Bapak simpulkan secara keseluruhan. Sekarang kelompok berapa yang mau maju sekarang? Ayo. Nah, oke, kelompok 9. Sekarang maju ke depan. Cara menghindari sifat temperamental yang pertama, melatih kontrol diri dan kesabaran dalam menghadapi masalah. Yang kedua, berani membela kebenaran dengan cara yang bijaksana dan penuh pertimbangan. Yang ketiga, memahami bahwa mengendalikan amarah adalah perintah agama dan merupakan tanda kekuatan sejati. Dan yang terakhir, mengganti sifat buruk dengan akhlak muda seperti sabar, rendah hati, dan jujur. Dari saya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya. Baik, saya dari kelompok 7 ingin bertanya, apa yang akan terjadi jika orang memiliki sifat temperamental yang berlebihan? Ya, mungkin dari sifat temperamental itu akan merugikan untuk orang lain, karena dari sifat temperamental mungkin perkataannya yang buruk akan menyebabkan luka di hatinya yang cukup lama atau untuk diterima cukup lama. Jadi diusahakan untuk kita itu kepada orang lain jangan gampang untuk terbawa emosi, bisa diomongin baik-baik atau dipikirkan dengan kepala dingin, mungkin seperti itu. Oke, ya. Oke, ya. Bapak pikir diskusi kalian berjalan dengan baik, ya. Jika masih ada kelompok yang ingin maju kembali, silakan. Ya, oke. Kelompok berapa? 6. Silakan maju ke sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat siang kepada Bapak Guru dan juga teman-teman sekalian. Di sini kelompok kami akan membawakan materi tentang akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah merupakan akhlak tercela atau buruk. Di dalam akhlak mazmumah terdapat sifat bodoh atau marah. Marah adalah suatu emosi yang pasti pernah dirasakan setiap orang. Oleh karena itu, kita harus mengetahui apa itu marah, penyebabnya dan dampaknya, bahkan bagaimana cara kita mengatasi marah tersebut. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya, di situ tertulis tetapi memilih cara yang lebih baik dalam menyikapinya. Apakah ada cara yang lebih baik? Di dalam materi tersebut sudah diterangkan bahwa cara mengendalikan marah bisa dengan menjauhkan diri sejenak dari situasi pemicu dan juga lainnya. Cara lainnya itu bisa dengan marah itu kan awalnya bisa dari setan ya. Dan cara yang bisa instan kita lakukan itu dalam mengendalikan diri dengan istighfar atau juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah cukup? Oke, salah satunya tadi ya dengan berwudu sesuai anjuran Rasulullah. Baik, kita berikan aplaus. Masih semangat? Semangat ya? Bisa. Semangat ya? Bisa. Semangat ya?
senantiasa melatih menghindari akhlak majmumah. Ya, marah itu memang alamiah dan sifat dan watak alami manusia sebagai bawaan dari hawa nafsu. Tetapi hawa nafsu itu mesti kita kendalikan, karena kunci agar kehidupan ini berjalan dengan nyaman dan berkah, ya, yakni dengan kita berhasil mengendalikan hawa nafsu. Nah, maka manfaat yang akan kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari, kalian di sekolah akan merasa nyaman, ya, tidak ada lagi emosi yang berlebihan, ya, tidak ada lagi, ya, sifat jengkel karena mudah sekali tersinggung. Jadi sensitivitas itu akan menjadi hilang. Dan yang paling penting, pembawaan kalian secara pribadi, ya, akan membentuk pembawaan lingkungan yang nyaman, ya, akan sampai dampaknya itu akan sampai ke masyarakat, sosial, bahkan ke negara. Pada akhirnya kita sampai kepada tes formatif. Bapak minta, ya, kelompok yang tadi tidak diberikan kesempatan dapat maju ke depan menjawab soal yang sudah Bapak siapkan. Ya, kita mulai dari kelompok 1, ya. Nah, ya, pilih nomor berapa? Ya, nomor 1. Silakan pertanyaannya. Tolong disebutkan. Katakanlah sekalipun itu pahit, H.R. Ahmad, contoh perilaku yang merupakan cerminan dari hadis tersebut adalah. Akan dijawab sebelum waktunya habis. 11 detik lagi. Kita hitung 3, 2, 1. Sebutkan, ya, disebutkan. Terima kasih Nadia, silakan. Oke. Baik, ya. Bapak minta kelompok 2. Silahkan maju ke depan. Ayah sudah bismillah. Bismillah dulu. Oke, Ayah mau pilih nomor berapa? Nomor as-sadisah. Yang memiliki sifat pemarah. Silakan, waktunya sebelum habis. Hadis, sayang sekali waktunya habis. Sampai kita berikan aplaus. Baik, ya. Next. Siapa yang mau maju? Oke. Pak, silakan. Irfan memilih nomor 2. Silakan. Seseorang yang sudah senang dengan kebaikan atau perbuatan orang lain disebut sebagai bodoh, Pak. Bodoh, oke, C, ya. Kita lihat. Betul. Baik. Ayo, siapa lagi yang ingin maju? Silakan. Eko, siap? Siap? Ya, kita mulai. Go. Nomor 1, silakan. Manfaat membiasakan sikap secara diam. Saja. Ya, apa manfaatnya? Apa? A. Memiliki sikap dewasa. Oke. Anak-anak sekalian, ya, lebih banyak yang berhasil menjawab. Dengan demikian, ya, secara normatif pembahasan kita hari ini alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kita, ya, bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Dan terakhir, Bapak ingin kalian memberikan nilai untuk pembelajaran kita hari ini. Silakan timnya yang Bapak tadi share di grup. Ya. Oke. Apakah pembelajaran hari ini bermanfaat atau tidak? Silahkan. Secara objektif sangat bermanfaat. Kita berikan aplaus untuk kita. Selanjutnya, ya, Bapak juga ingin kalian memberikan
memberikan ya feedback untuk Bapak. Ya, silakan kembali dengan link yang tadi. Bagaimana pesan kalian dengan pembelajaran hari ini? Apakah menginspirasi, menyenangkan, atau ya menarik? Oke, iya, kira-kira mana yang tinggi? Menginspirasi, menyenangkan, atau menarik? Menyenangkan. Baik, terima kasih. Ya, teman-teman sekalian, akhirnya sampai kita di ujung pertemuan kita pada hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Sebelum ya kita tutup kegiatan pembelajaran kita, mari sama-sama kita membacakan doa kifaratul majlis terlebih dahulu. Subhanallah. Pesawat kertas, iya. Nah, pesawat kertas ini sebagai bentuk syukur kita akan kita terbangkan, ya. Oke, akan kita terbangkan dan setiap orang yang mendapatkan pesawat dengan nama yang berbeda, kemudian memberikan pesan ataupun nasihat untuk temannya, ya. Jadi bentuk pembelajaran kita hari ini kita aplikasikan dengan ya menerima apapun nasihat yang diberikan oleh teman kita dalam rangka memperbaiki diri. Silakan kelompok yang ini adanya di sebelah barat, ya berdiri semuanya menghadap ke sebelah timur. Yang ini berdiri nanti menghadap ke sebelah barat. 3, 2, 1. Baik ya, 5 detik Bapak Ibu mundur. Silakan berikan nasihat kepada pemilik pesawatnya. 5, 4. Objektif ya. Ya finish. Mudah-mudahan pesawat terbang ini akan membawa nama orang tersebut yang ada di pesawatnya sampai ke Mekah. Amin. Baik, silakan dikumpulkan di meja Bapak semuanya pesawatnya. Oke, anak-anak sekalian, ya ini pesawat nanti kalian ambil setelah kita selesai ya penutup pembelajaran ya. Jadi sebelum pulang kalian ambil ini sebagai oleh-oleh kegiatan pembelajaran kita hari ini. Dan akhirnya kita sampai pada